Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara dengan NIM 1202622035. Saya akan mempresentasikan resensi buku yang telah saya buat mengenai buku yang berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia, karya Dr. Saiful Rahman, M.Hum, MSI. Buku ini diterbitkan oleh Wawasan Ilmu pada bulan Agustus tahun 2022 di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk tebal halamannya, buku ini terdapat halaman preliminaris, lalu diikuti dengan 240 halaman yang berisi isi dari buku itu. Untuk ukuran bukunya 15,5 cm kali 23 cm. Orientasi buku ini jelas pada transformasi keterampilan bahasa Indonesia pada abad ke-21. Berbeda dengan buku lainnya, buku ini memang tidak menjelaskan teori linguistik deskriptif serta cabang-cabangnya. Tapi buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan pembaca yang ringkas, lengkap, aktual, serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pada buku ini terdapat 11 bab. Pada bab 1, berjudul Bahasa Austronesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Indonesia. Pada bab ini membahas mengenai distribusi kosakata yang menunjukkan bahwa pada suatu bahasa pasti ada kaitannya oleh bahasa-bahasa lainnya. Asal-muasal dari sebuah kata bisa sambung-nyambung dari beberapa bahasa atau beberapa daerah di dunia. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai sejarah dari bahasa Indonesia. Lalu pada bab kedua, berjudul Fungsi dan Peran Bahasa Indonesia. Pada bab ini berisi tentang pengertian bahasa Indonesia, fungsi, peran, dan undang-undang atau pasal mengenai keharusan pemakaian bahasa Indonesia. Lalu di bab 3, berjudul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmiah, yang membahas mengenai Indonesia mampu menjadi bahasa ilmiah. Bab 4, yang berjudul Berkenalan dengan PUBI. Pada bab ini membahas mengenai sejarah mengenai perubahan-perubahan kaidah penulisan. Mengenai ejaan yang berlaku sekarang, yaitu PUEBI atau PUEBI, yaitu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di bab ini juga dijelaskan unsur-unsur yang ada di dalam PUEBI, serta membahas mengenai mengapa teknis penulisan harus sesuai. Lalu bab 5 berjudul Bunyi Kata dan Frasa, yang di dalamnya membahas tentang bunyi kata dan frasa. Lalu bab 6 yang berjudul Prinsip Kalimat Efektif. Pada bab ini membahas mengenai kalimat dasar, kesalahan dalam pembentukan kalimat berdasarkan kelengkapan struktur, dan juga terdapat pula latihan untuk menguji kita untuk memeriksa kalimat-kalimat yang salah dan bagaimana selanjutnya. Lalu pada bab 7 berjudul Menulis Ilmiah, yang di dalamnya mengenai bagaimana menulis ilmiah yang baik dan benar. Lalu yang ke-8 mengenai penulisan artikel populer. Lalu pada bab ke-9 mengenai penulisan resensi. Pada bab tersebut terdapat contoh bagaimana menulis resensi. Pada bab 10 yang berjudul Debat Bahasa Indonesia membahas mengenai debat bahasa Indonesia. Lalu bab 11 yaitu bab penutup yang berjudul Bab Penutup Diplomasi Kebahasaan, yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai hambatan mental penutur bahasa Indonesia yang berkaitan dengan politik bahasa. Lalu selanjutnya saya akan memberitahui hal positif atau kelebihan dari buku ini. Menurut saya, buku ini memiliki penjelasan yang merinci, sistematis, dan berstruktur. Pada setiap babnya terdapat subbab-subbab yang terdiri dari mengidentifikasi masalah, teori dari bab yang dibahas, lalu ada praktik pemecahan masalah, dan rencana pengembangan. Lalu buku ini juga ditulis dengan bahasa yang menyenangkan dan contoh-contoh yang relevan. Namun buku ini juga terdapat kekurangannya. Yang pertama, ada salah penulisan atau typo pada bab 1 di halaman 4. Ada kata membuati yang seharusnya ditulis membuat. Lalu pada halaman 15
pada kalimat bahasa Melayu merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia yang berkembang wilayah kepulauan. Menurut saya ada satu kata yang hilang dalam kalimat ini, yaitu kata di. Seharusnya bahasa Melayu merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia yang berkembang di wilayah kepulauan. Lalu pada halaman 22 juga ada kesalahan penulisan, yaitu kata percakalan yang seharusnya percakapan. Selebihnya menurut saya buku ini sangat baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.